yang mendesak dan harga diri yang selalu dia jaga. Di satu sisi, kondisi fisiknya yang belum pulih benar serta tabungan yang kian menipis membuatnya sangat membutuhkan bantuan finansial. Namun di sisi lain, menerima uang hasil menipu dari Jalal terasa seperti menelan racun yang menghancurkan prinsip hidupnya. Peot yang berdiri tak jauh di depan rumah merasa bingung melihat perubahan raut wajah Pak Rungkat yang mendadak berubah menjadi sangat tegang dan pucat. Sementara itu, di perjalanan pulang menuju rumah, Jalal berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat sembari merangkul pundak Peot yang tampak lesu. Jalal menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang terus dibayangi rasa bersalah terhadap Rungkat setelah bertahun-tahun terlibat konflik yang tak kunjung usai. Dia sadar betul bahwa caranya memberikan bantuan mungkin terlihat aneh dan memicu kecurigaan. Tetapi rasa utang budi di masa lalu terus menagih janji untuk dibayar. Peot menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu menanyakan alasan mendasar mengapa ayahnya harus berpura-pura menjadi sosok misterius demi menyerahkan amplop tersebut. Jalal hanya tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban pasti, memilih menyimpan rahasia kelam tentang asal-usul uang yang dia kumpulkan demi menyelamatkan nama baik keluarga di mata masyarakat sekitar. Mereka berdua terus melangkah menyusuri gang sempit desa, saling terdiam menghadapi kenyataan pahit bahwa tabungan mereka kini telah habis tak tersisa. Di tempat lain, suasana penuh kebahagiaan sedang menyelimuti Aldo dan Dinda yang baru saja selesai berbelanja berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional. Dinda tampak tersenyum lebar sembari membawa tas belanjaan besar berisi bahan makanan segar dan hadiah berupa peci baru yang dipesan oleh bapaknya. Mereka berdua merasa sangat bersyukur atas keberuntungan mendadak berupa transferan uang sebesar 30 juta rupiah yang mereka duga berasal dari keajaiban tusuk konde tua. Aldo menggandeng tangan istrinya dengan penuh kasih sayang, merasa bangga karena akhirnya bisa membahagiakan Dinda setelah sekian lama hidup dalam keterbatasan ekonomi. Namun, kegembiraan yang meluap-luap itu mendadak sirna ketika ponsel pintar di dalam saku celana Aldo bergetar hebat dan menampilkan nama Om Adam di layarnya. Aldo segera menggeser layar untuk menjawab panggilan tersebut dengan nada suara yang ramah dan penuh rasa hormat, tanpa menyadari bahaya besar yang tengah mengintai. Suara Om Adam di seberang telepon terdengar sangat panik dan penuh dengan nada tergesa-gesa hingga membuat Aldo menghentikan langkah kakinya seketika di tepi jalan. Om Adam menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan fatal saat melakukan transaksi transfer bank melalui aplikasi ponselnya beberapa jam yang lalu. Angka yang seharusnya dikirimkan sebagai uang jajan untuk Bisma hanyalah Rp300.000. Namun karena kecerobohan jemarinya, angka tersebut berubah menjadi 30 juta rupiah. Om Adam memohon dengan sangat agar Aldo segera mengembalikan sisa uang tersebut ke rekening bank miliknya sebelum istrinya mengetahui kekeliruan besar itu. Keringat dingin langsung membasahi dahi Aldo saat mendengar kenyataan pahit bahwa uang melimpah yang baru saja mereka nikmati bukanlah sebuah rezeki ajaib. Dinda yang berada di sampingnya langsung terkejut dan menutup mulutnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa harapan mereka menjadi orang kaya seketika hancur berantakan. Di kediaman Pak Alex, suasana ruangan terasa begitu hening ketika beliau duduk di kursi goyangnya sembari memandangi dokumen penawaran kerja dari Bu Koni. Tawaran untuk kembali menjabat sebagai Direct Manager di Rob's Tower merupakan sebuah kesempatan emas yang sangat langka dan diimpikan oleh banyak orang di usianya. Namun, Pak Alex merasa ragu mengingat kondisi fisiknya yang sudah tidak semudah dulu serta tanggung jawab besar yang harus dipikul dalam mengelola perusahaan raksasa tersebut. Beliau merenungkan apakah keputusan untuk kembali ke dunia korporat yang penuh tekanan merupakan langkah yang bijak untuk masa tuanya saat ini. Ketika sedang hanyut dalam lamunan, Bapak masuk ke dalam ruangan membawa segelas teh hangat lalu duduk di sebelah Pak Alex untuk memberikan pandangan hidup. Bapak menasihati agar Pak Alex mendengarkan kata hatinya sendiri dan tidak memaksakan diri jika memang merasa beban pekerjaan tersebut akan mengganggu kesehatan jiwanya. Tak lama kemudian, Aldo dan Dinda tiba di rumah dengan wajah yang tampak sangat lesu dan dipenuhi rasa kecemasan yang luar biasa berat. Mereka mendapati Bapak sedang duduk santai di teras rumah sambil memangkas kumisnya dan menjaga Bisma yang sedang asyik bermain mobil-mobilan plastik. Dinda mencoba tersenyum manis sembari menyerahkan bungkusan plastik berisi peci baru yang telah dibelinya di pasar sebagai bentuk rasa berbakti kepada orang tua. Bapak menerima hadiah tersebut dengan wajah berseri-seri.
langsung mencoba peci hitam itu di kepalanya dan mengucapkan terima kasih atas perhatian anak dan menantunya. Namun, Bapak dengan cepat menyadari raut kebingungan yang tersirat di wajah Aldo yang terus-menerus menatap tusuk konde tua di atas meja. Aldo merasa sangat terpukul karena benda pusaka yang sangat dia agungkan ternyata tidak memiliki kekuatan gaib sama sekali dalam menghasilkan uang secara instan. Sementara itu di sudut rumah yang lain, Lisa tampak sangat sibuk menatap layar ponselnya sambil melatih pengucapan bahasa Korea menggunakan aplikasi Duolingo. Dia berulang kali mengulangi kata-kata asing dengan nada suara yang bersemangat. Bermimpi suatu hari nanti bisa bekerja sebagai TKW sukses dan bertemu aktor terkenal. Dinda yang baru saja masuk ke dalam kamar langsung mendudukkan dirinya di tepi ranjang sambil menghela napas panjang melihat tingkah konyol sahabatnya itu. Dinda menceritakan musibah yang baru saja menimpa keluarganya terkait uang transferan Om Adam yang harus segera dikembalikan dalam waktu singkat. Lisa yang mendengar cerita tersebut langsung menghentikan aktivitas belajarnya dan ikut merasa prihatin atas nasib malang yang menimpa Aldo dan Dinda. Lisa mencoba memberikan hiburan dengan mengajak Dinda fokus mencari solusi logis ketimbang terus bergantung pada mitos keajaiban tusuk konde yang tidak pasti keberadaannya. Di sisi lain, Parungkat yang tidak bisa menahan rasa penasarannya akhirnya memutuskan untuk berjalan perlahan menuju rumah Peot meskipun tubuhnya masih terasa agak lemah. Sambil menggenggam erat amplop berisi uang pemberian Jalal, Rungkat melangkah menyusuri lorong pemukiman dengan niat untuk meminta penjelasan jujur secara langsung. Lihat belanjaan kita. Begitu sampai di halaman rumah Jalal, Rungkat melihat Peot dan Jalal sedang duduk berdua di bawah pohon rindang sambil membicarakan rencana konten YouTube. Tanpa basa-basi, Rungkat melemparkan amplop tersebut ke atas meja kayu di depan Jalal hingga membuat Peot terperanjat kaget dari duduknya. Rungkat menatap mata Jalal dengan pandangan tajam, menuntut penjelasan mengenai maksud dari tulisan di surat yang menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan hasil tindakan haram. Jalal terdiam terpaku, tidak menyangka bahwa Rungkat akan mendatangi rumahnya secepat ini untuk mengonfrontasi perbuatannya secara terbuka di hadapan anaknya sendiri. Jalal menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran pahit yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang di desa. Dia mengakui bahwa uang tersebut memang diperoleh dari hasil penipuan masa lalu yang terus membebani hati nuraninya setiap kali mengingat penderitaan Rungkat. Jalal menegaskan bahwa pemberian uang itu bukanlah bentuk hinaan, melainkan murni niat tulus untuk menebus dosa dan membayar utang budi yang belum sempat terbalaskan. Hearing pengakuan jujur dari Jalal, raut wajah Rungkat yang tadinya dipenuhi amarah perlahan-lahan melunak menjadi tatapan rasa haru dan kesedihan yang mendalam. Rungkat menyadari bahwa di balik perselisihan panjang yang terjadi di antara mereka berdua, masih ada rasa kepedulian manusiawi yang saling mengikat satu sama lain. Peot yang menyaksikan kejadian haru tersebut hanya bisa terdiam membisu, merasa tersentuh melihat dua pria tua yang akhirnya saling terbuka. Sore hari pun menjelang, membawa suasana penuh ketidakpastian bagi seluruh penghuni kampung yang tengah menghadapi permasalahan hidupnya masing-masing. Aldo dan Dinda kini harus memutar otak mencari cara untuk mengembalikan uang Om Adam yang sebagian sudah terpakai untuk berbelanja di pasar. Sementara itu, Pak Alex akhirnya mengambil keputusan bulat untuk menolak secara halus tawaran jabatan dari Bu Koni demi menjaga kesehatan fisik dan kedamaian masa tuanya. Di tempat lain, Jalal dan Rungkat sepakat untuk melupakan masa lalu mereka yang kelam dan memulai lembaran baru sebagai tetangga yang saling mendukung. Tusuk konde tua yang sempat menjadi pusat perhatian kini tergeletak begitu saja di meja, menjadi pengingat bahwa keajaiban sejati bukanlah berasal dari benda mati, melainkan dari usaha dan kejujuran hidup. Cerita pun berlanjut dengan teka-teki baru tentang bagaimana Aldo akan menyelesaikan krisis keuangannya tanpa bantuan mistis.